kita ingat angka 7 sebetulnya yang perlu diingat. Masya Allah, hidup di dunia ini cuma sebentar. Belajar dengan sa'i kita bisa lihat, jangan berhenti sebelum 7 kali. Kalau berhenti maka hajinya, umrohnya sah atau tidak? Kiai Mutar? Tidak sah. Tawaf 7 kali. Apa pesan buat kita yang mengikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata kalau kita ingin hidup di dunia ini, saat jualan, saat belajar mobil, kalau jatuhnya cuma 3 kali, jangan berhenti sebelum jatuhnya berapa kali? Lamar pekerjaan, ini ayahanda Abi Huda punya anak baru lulus dari kampus, lamar pekerjaan, ditolak sekali, jangan berhenti 2 kali sampai 7 kali. Thomas Alva Edison, siapa adik-adik? Santri-santriawan, santriawati, siapa Thomas Alva Edison? Yang menemukan lampu. Apa dia? Gagalnya 999 kali. Berhasilnya berapa? Langkah 1000. Dia bisa berhasil langkah 1000. Orang Indonesia langkah 1000 bukannya berhasil, kabur. Langkah 1000 lari. Kita bisa belajar yang Allah telah tegaskan dalam surah Al-Ahzab. Tidak hanya dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Muhammad mulia sampai-sampai ketika Allah menyeru, memanggil nama Nabi Muhammad, tidak disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang dipanggil adalah pangkatnya, gelarnya, Nabi dan Rasul. Ketika Allah memanggil nama Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggal Anda bersama istri di surga. Ketika Allah memanggil nama Nabi Yahya, disebutkan juga, ya Yahya hudil kitaba bikuwah, disebutkan Yahya. Tapi ketika menyeru Nabi Muhammad tidak disebutkan gelarnya yang dipanggil. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidau wa mubasyirau wa nadhirau. Hai Nabi, ya Rasul, dinyatakan inna arsalnaka syahidau wa mubasyirau wa nadhirau. Tidak ada hadirin hadirat nama di dunia ini kalau kita sebut berpahala. Nabi-nabi, hatta nabi-nabi, Nabi Adam sampai Nabi Isa, tidak ada yang berpahala. Apalagi manggil dan ramil. Berpahala nggak, Kapten? Enggak. Ustadz juga dipanggil nggak berpahala juga. Yang berpahala adalah kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabdanya Nabi bersabda, man shalla alayya sallallahu alaihi asrah. Orang yang baca selawat satu saja, maka Allah akan berselawat melipat gandakan 10 kali lipat. Alhamdulillah. Kita bisa belajar alhamdulillah dalam acara yang luar biasa memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau anak-anak hadrah, ini kita doain nih, pesantren-pesantren, santriawan, santriawati yang hadir di sini, kita doakan mudah-mudahan menjadi santriawan, santriawati yang ilmunya bermanfaat, yang senantiasa nanti Allah berikan rezeki yang berkah. Mudah-mudahan pada punya pondok pesantren semuanya. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, siapakah nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mulianya Nabi Muhammad sampai tidak disebut oleh Allah saat memanggil. Kalau kita ingin lihat derajat seseorang mulia, bisa diangkat oleh manusia. Presiden diangkat oleh siapa? Rakyatnya melalui pemilu. Gubernur diangkat oleh siapa, hadirin hadirat? Oleh rakyatnya. Tapi Nabi Muhammad mulia, bukan diangkat oleh umat Islam, bukan hanya diangkat yang dikagumi oleh orang non-muslim, tapi langsung diangkat oleh Sang Maha Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna
innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kata orang Jakarta kendor, karena baca jawab Allahnya belum kompak. Betul apa tidak, Bunda? Ya Allah, kalau kita lihat itu di Arab di mana ya, di Timur Tengah, ini kalau baca dengan orang baca Quran semangat luar biasa, Allah gitu ya. Makanya kalau hadirin hadirat mendengarkan orang baca Quran jangan lupa gemakan Allah. Kama qala antangina wa asbirina wa qanidin. Hadirin hadirat, saya mau tanya, itu apaan yang saya baca? Hah? Yang saya baca itu Al-Quran atau bukan kira-kira? Bukan, obat-obatan badan ramil. Yang dibaca kalau Allah itu, kalau Al-Quran itu mau obat-obatan, antangin, aspirin, konidin, antangin, obat apa antangin? Masuk, aspirin, puyeng, konidin, batuk yuk bersama-sama. Kalau dengar baca Quran biar kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah telah menegaskan, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad lala khuluqin azim, di atas akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang mulia. Khuluqin di dalam tafsir Jalalain dinyatakan dinun, agama. Bahkan di dalam kitab Al-Barjanji, mulianya, luhurnya Nabi Muhammad luar biasa. Diabadikan dalam Al-Barjanji, Sejafal Al-Barjanji menyatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Kata Sejafar Al-Barjanji menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang akhlaknya luar biasa. Wajar saja kalau Allah telah abadikan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah telah menegaskan, sungguh telah ada suri teladan pada Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad disebutkan nggak itu? Tidak ada. Laqad kana lakum fi Rasulillah, Rasul yang disebutkan, uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ditegaskan apa makna akhlak yang baik, teladan yang baik. Ternyata ditegaskan iktadaitum asya'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa fi sabrihi wa fi qiyadatihi. Apa tuh artinya? Tak lain tak bukan kita mengikuti iktadaitum, kamu mencontoh asya'a Rasulillah, sesuatu sifat yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi, dalam perbuatannya. Makanya kita diingatkan kembali, sudahkah sholat kita betul? Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah engkau sebagaimana sholat saya. Kamu lihat saya sholat. Jangan sampai orang nggak pernah belajar ilmu agama. Sholat subuh berapa rakaat ibu? 2 rakaat karena dia kuat, perkasa. Udahlah sholat subuh saya tambahin 4 rakaat. Ya Allah, tidak boleh ikut
teladan Nabi. Kalau kita ikut teladan Nabi, Allah menegaskan pasti kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita cek dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Pasti kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosanya. Tadi kita mendengarkan doa Ustadz Imran, ummati as-shalah. Masya Allah, sayangnya Nabi Muhammad mau meninggal dunia yang disebut siapa? Umatku. Beda sama kita, beda dengan lurah, beda dengan dan Ramil. Kalau mau meninggal sebut apa? Yang disebut bininya biasanya. Ya mana roh. Ya Allah, sayangnya luar biasa, nggak pernah putus-putus mau meninggal dunia. Ummati beda ibu-ibu waktu pengantin baru. Ya Allah, biasanya ada tradisi nih, mutar di Bekasi kalau ada orang nikah itu main suap-suapan. Masya Allah, suap-suapannya itu bagaimana? Itu sendok rasanya lama nyampe ke mulut. Suaminya udah tua, udah kakek-kakek, sakit-sakitan, minum obat diloloin aja. Ya Allah, cinta kita berkurang. Rasul tidak, Masya Allah, yang diingat ummati. Ibu-ibu bayangin waktu boncengan sama suaminya lagi naik motor, karena baru nikah, baru sebulan perutnya kebelet mau kentut, ditahan tuh Kiai Mukhtar. Takut apa? Kedengaran suaminya, udah punya anak 3, aduh kentut, brabrek. Itu biasanya yang tawa kencengan itu tuh Kiai Mukhtar. Masya Allah, cinta kita berkurang. Belum punya anak, masih pengantin baru, enak itu, Masya Allah. Dia kalau mau kondangan jalan bareng tuh berduaan. Udah punya anak 5, istrinya nggak mau jalan bareng sama suaminya. Istrinya jalan duluan gitu, Abi. Jalan duluan, karena kenapa? Pengen buru-buru. Karena lagi hujan, banyak air ngegenang, kepleset. Kata suaminya apa bilang? Mampus lu. Ya Allah, ini kita bisa belajar dengan Rasulullah. Rasulullah sayang dengan istrinya sampai memanggilnya dengan kata-kata yang luar biasa. Karena mukanya kemerah-merahan dipanggil, ya Humairah, wahai wajah yang kemerah-merahan. Itu Siti siapa istrinya Nabi? Siti Aisyah seneng banget, luar biasa, karena mukanya kemerah-merahan. Ibu-ibu juga sekarang mukanya merah-merah. Pakai apa? Sedo. Sekarang bunda, bapak, ayahanda, semuanya coba kita lihat istri kita. Luar biasa itu. Di sebelah sini warnanya merah, atasnya hijau, atasnya hitam. Tapi indah kita rasanya melihat itu. Bayangin kalau cuma satu warna, merah semuanya. Jadi apa kira-kira ondel-ondel? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita memperingati Maulid, diingatkan Rasulullah pada usia 30 tahun mempersatukan bangsa. Itu dalam kisah sang Rasul. Ini adik-adik biasanya hafal ya. Rohatil atyaru tasdu bilayalil maulidi wa barikun nur yabdu mim'ani ahmadi. Rohatil atyaru tasdu bilayalil maulidi wa barikun nur yabdu mim'ani ahmadi wa barikun nur yabdu mim'ani ahmadi wa barikun nur yabdu mim'ani ahmadi fi layalil maulidi. Gimana adik-adik? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul
Talib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Tuh Masya Allah, anak kita diajarin, saya baru tahu itu. Siapa pencipta lagu itu, syair itu, ternyata Habibul Mahbub, Habib Rizik Syihab. Ini ada kata-kata yang luar biasa, 30 tahun mempersatukan bangsa, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Nabi enggak sombong. Dipersatukan itu akhirnya tidak ada merasa dikalahkan, merasa semuanya dihormati, luar biasa. Makanya wajar kalau dalam kitab tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir dinyatakan apa makna uswatun hasanah, kamu meniru, mencontoh akhlak Nabi. Akhlaknya Nabi gimana di dalam perkataan, akwal, ucapannya luar biasa. Di dalam sabarnya Nabi luar biasa. Nabi berdakwah, Nabi yang sampaikan oleh Ayahanda Abi Huda, bagaimana Nabi ketika berdakwah, bersedekah kepada Yahudi. Yahudi yang mana? Yang Yahudi buta, yang setiap hari mencemoohi Nabi, yang senantiasa menjelek-jelekan Nabi. Jangan percaya kepada Muhammad, Muhammad pendusta. Orang berbuat tidak baik kepada Nabi, Nabi balasnya dengan kebaikan. Itulah bedanya akhlak, bedanya ihsan dengan adil. Karena di dalam kamus Mu'jam Al-Wasit, dalam kamus Lisanul Arab dinyatakan, makna akhlak itu tidak hanya akhlakul karimah, tapi bermakna apa? Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ayahanda, bunda semuanya, para santriawan, santriawati, saya mau tanya, bagusan mana kira-kira, adil atau ihsan? Kalau adil contohnya, kalau saya punya anak dua, anak yang satu saya suruh, nak tolong naruh gelas di pinggir meja. Maka orang yang adil itu dia ambil gelas, dia taruh di meja. Itu orang yang adil. Tapi kalau yang ihsan lebih dari adil. Ketika dia menaruh gelas di pinggir, nanti kalau orang lewat jatuh, ditaruh di tengah. Lebih dari adil. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika berdakwah, ketika ada orang yang menjelek-jeleki Nabi, jangan percaya kepada Muhammad, Muhammad pendusta. Nabi tidak sayang-sayang setiap hari bersedekah kepada Yahudi yang buta itu. Nabi tidak sayang-sayang menyuapi makanan yang luar biasa, dihalusi dengan lisannya, dengan giginya, sampai luar biasa kelembutan akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pernah suatu ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada anaknya Sayyidatuna Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, apa akhlak Nabi yang belum saya contoh? Kata Aisyah, sudah ayahanda, semuanya. Tapi ada yang belum satu. Ayahanda belum memberikan makanan, bersedekah kepada Yahudi yang buta yang ada di Madyah. Dicari tuh. Kemana, 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 dicari. Itu lagu siapa ini? Dicari. Bukan cari alamat palsu. Dicari, akhirnya ketemu. Alhamdulillah. Ini dia ciri-cirinya. Pas sedekah, kasih makanan awalnya lembut. Terkejutnya Abu Bakar ketika dia nyuapin apa yang diucapannya, lisannya yang keluar dari orang Yahudi yang buta itu. Dia menyatakan jangan percaya Muhammad, Muhammad pendusta. Disuapin, pas dalam menyuapinya ditanya, Anda ini siapa? Saya ini orang yang biasa menyuapi Anda. Kemudian ucapannya lagi, jangan percaya kepada Muhammad, Muhammad itu pendusta. Kira-kira sahabat yang mulia, orang yang dicintainya itu Nabi Muhammad seperti itu, seperti halnya ini Padan Ramil.
Tiba-tiba ada yang jelek-jelekin, panggap marah nggak kira. Itu sama dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika dia nyuapin awalnya lembut. Bilang jangan percaya kepada Muhammad pendusta, gimana kira-kira? Berubah kan? Wah. Ditanya, ente siapa? Bukan orang yang biasa nyuapi saya. Orang yang menyuapi saya itu orang yang lemah lembut. Ini ada disampaikan, orang yang biasa menyuapi Anda, itulah orang yang Anda hina, orang yang Anda cerca. Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Keluar air mata, kemudian dia bersahadat kepada Abu Bakar As-Siddiq, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Indah hadirin hadirat, orang yang mengenal Nabi pasti dia akan mencontoh akhlak Nabi. Wajar saja kalau dalam kamus Mu'jam dinyatakan akhlak ini tidak bermakna tentang akhlakul karimah. Orang yang memiliki akhlakul karimah lebih cenderung maknanya hasanah. Hasanah memperoleh ketenangan, ketentraman. Karena dalam riwayat dinyatakan aksaru du'ain Nabi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi senantiasa berdoa, Rabbana atina, ya Allah berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kita hidup bukan hanya di dunia saja hadirin hadirat, di akhirat. Ada yang tahu nggak perbandingan hidup di dunia dan akhirat? Ada yang tahu? Satu hari di akhirat berapa tahun hidupnya di dunia ini? 1000 tahun. Masya Allah. Berarti 1 jam hidup di akhirat kurang lebih 1000 dibagi 24, kurang lebih 42 tahun atau 41 tahun. Ada nggak saudara kita, adik kita, anak kita, tetangga kita yang meninggal dunia sebelum 41 tahun? Ada hadirin? Ada. Para ustadz, para kiai pun ada yang meninggal dunia 41 tahun. Ada yang meninggal dunia, artis juga ada, usia 18 tahun, 21 tahun meninggal dunia. Alda Risma gitu ya, Nike Ardillah ya kan. Ada juga artis baru tenar, ngetop, belum juga sebulan meninggal. Namanya siapa? Mbah Surip. Emang kenapa meninggal? Ada jawabannya, karena memang udah waktunya, ya kan. Yang kedua, karena kebanyakan mengopi. Ada lagi yang ketiga jawabannya, karena kebanyakan menggendong. Tak gendong kemana-mana, Masya Allah, kita nggak ada yang tahu. Tapi ingat hadirin hadirat yang meninggal dunia, kalau kita lihat nih, belajar pohon. Pohon biasanya kan banyakan warnanya hijau. Kalau udah mulai kuning berarti apa itu? Udah mau mati. Tapi ingat, dalam keadaan normal ya, yang kuning itu meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi kalau badai, gelombang, tsunami, yang kira-kira badai ya, kira-kira yang roboh duluan yang seger, apa yang nggak ada daunnya? Nah, hidup di dunia juga sama. Coba kita lihat hadirin hadirat, tiba-tiba ada anak usia 18 tahun, dia naik motor, ngetrek, mati. Ada nggak? Saya tidak pernah lihat kakek-kakek usia 80 tahun ngetrek mati. Ya kan, meninggal dunia. Walaupun kita tidak tahu, tapi dinyatakan hidup di dunia ini cuma sebentar. Adanya gelombang tsunami, wajar saja kalau dalam surah Al-Mu'minun Allah telah tegaskan, sungguh telah sukses orang yang beriman. Sahabat ada yang bertanya kepada Aisyah, atau orang Badui bertanya kepada Aisyah yang bernama Hisam bin Amir, ya Sayyidatuna Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Ternyata ditegaskan oleh Aisyah, karena khuluqul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Yuk bersama-sama dalam memperingati Maulid, baca, perbanyak kita baca Al-Quran. Apa sebabnya? Nabi menegaskan dalam sabdanya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kita Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat, pertolongan bagi orang yang membaca. Kalau nggak membaca dapat nggak Pak? Nggak dapat Pak Ustadz, saya nggak bisa baca. Belajar, mumpung belum meninggal dunia, hidup di dunia cuma sebentar. Kalau 41 tahun 1 jam, kalau 82 tahun berarti berapa jam?
2 jam. Kalau kita ikut dengan Nabi 63 tahun berarti kurang lebih 1,5 jam. Hidup di dunia ini cuma sebentar. Fi sobrihi, kesabaran Nabi yang sangat luar biasa. Oleh karenanya yuk hadirin bersama-sama. Kalau kita baca Al-Quran insya Allah berkah. Orang yang membacanya itu mukanya bercahaya. Rumahnya itu seperti bersih, enak. Orang yang baca Al-Quran, orang yang sholat duha itu termasuk mengikuti iktadaitum fi aqwalin Nabi, fi af'alin Nabi, mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk surga semuanya. Amin ya rabbal. Ibu-ibu tahu nggak ciri-ciri orang yang masuk surga itu mukanya bercahaya? Ini saya lihat alhamdulillah jamaah mukanya bercahaya semuanya. Amin ya rabbal. Emang kenapa muka bercahaya? Ada matahari. Siapa ingin ke surga, tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Makanya dalam surah Al-Hasr dinyatakan dengan amal sendiri kita siapkan untuk hari esok. Bagaimana Allah telah tegaskan dalam surah Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah telah tegaskan, hai orang-orang yang beriman, lihatlah buat hari esok, ligot wal tanzur, buat rencana. Ternyata di dalam tafsir Jalalain apa makna ligodin? Itu liyaumil kiamah, untuk persiapan hari esok. Kalau kita belajar ibu-ibu aslinya ada yang dari Bandung, ada nggak? Ini kalau kita lihat Pak Dan Ramil ini tadi tampangnya dari mana Pak Dan Ramil tadi? Jawa Tengah, tapi tampangnya kayak Timur Tengah nih Pak Dan Ramil. Timur Tengah bukan dari Arab, Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah. Nah, hidup di dunia ini cuma sebentar dalam perjalanan. Pak Dan Ramil pulang kampung, umpamanya ke Purworejo. Itu kan 3 hari 4 hari disiapkan. Apa yang kita siapkan untuk 4 hari 8 hari di sehari? Ini di dunia sudahkah kita persiapkan nanti di yaumil kiamah? Oleh karenanya Ibnu Katsir menegaskan makna ligot itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri kita sebelum nanti dievaluasi. Kalau kita belum meninggal dunia kita masih bisa sedekah. Tadi Abi Huda, yuk kita bersedekah karena Nabi mencontohkan bersedekah. Nabi bukan hanya ngomong doang, tapi Nabi mencontohkan. Nabi senantiasa puasa Senin Kamis. Sampai-sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda berpuasa Senin? Nabi menjawab, ada yaumu wulidtu, pada hari itu saya dilahirkan. Wa ma unzila fi, pada hari itu juga Allah menurunkan wahyunya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk bersama-sama. Sekali lagi kita kirimkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam, salawatullah alaika, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam, salawatullah. Marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban
tala'al badru min saniyatil wada wajaba syukru alaina mad'a lillahi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ternyata kita perlu persiapkan untuk hari esok. Bukan hanya liyaumil kiamat, tapi besok ini di dunia. Karena Nabi senantiasa menyeru kepada umatnya untuk bekerja. Nabi marah kalau umatnya kerjaannya meminta-minta. Nabi menyatakan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia dibanding tangan yang di bawah. Harapannya bekerja. Semua nabi bekerja. Nabi Adam sebagai petani, Nabi Idris tukang jahit, Nabi Musa pengembala. Bahkan kalau kita lihat Nabi Yusuf bendaharawan, kalau kita lihat Menteri Keuangan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa dia? Beliau sebagai pengembala, sebagai pedagang. Nabi Muhammad sebagai panglima perang. Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara, pemimpin agama. Inilah yang dinyatakan oleh Robert N. Bella dalam bukunya Beyond Belief. Kata Robert N. Bella, Nabi Muhammad atau Muhammad disebutnya oleh Robert N. Bella adalah orang yang sukses sebagai panglima perang, sebagai pemimpin negara. Beliau juga sebagai pemimpin agama. Masya Allah, jarang. Bahkan Michael Hart memposisikan Nabi Muhammad urutan yang pertama, 100 influence in the world. Yang kedua Isaac Newton, baru yang ketiga adalah Nabi Isa. Kalau mereka namanya Tuhannya, kan? Ini luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Dengan apa? Akhlakul karimah. Wajar kalau dinyatakan orang yang sukses pasti dengan akhlakul karimah. Indonesia sampai detik ini Islam yang terbesar di Indonesia adalah agamanya Islam. Bahkan kepulauannya Indonesia luar biasa. Bisa kita tanya dengan Pak Dan Ramil. Kepulauan Indonesia ini kaya luar biasa. Kurang lebih 17.000 pulau gitu ya Pak Dan Ramil. Itu belum ditambah Pulau Gadung, Pulau Gebang. Ya, banyak sekali. Belum dari pulaunya luar biasa, dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Robangke. Emasnya luar biasa, emas. Orang bisa mendulang. Ini ada Ustadz Fadlan ya. Di Fadlan itu di Papua itu orang dalam waktu beberapa menit saja itu bisa menemukan emas 5 gram, 10 gram. Bahkan ada yang menemukan emas 80 gram. Namanya siapa? Mas kayak Haji Mukhtar. Ya Allah, hidup di dunia ini cuma sebentar. Para nabi itu bekerja. Sampai-sampai suatu ketika sahabat Rasulullah bertanya, "Ya Rasul, pekerjaan apa yang kami mulia, yang paling mulia, yang paling top dikerjakan?" "Ya Rasulullah, ayyu kasbi atyab." Nabi menjawab, "Qala amalur rajul biyadi." Orang yang bekerja dengan tangannya sendiri, petani pakai tangannya, tukang jahit pakai tangannya, tukang nebang pohon pakai tangannya. Kalau tukang beca pakai apa yo? Kaki sama tangan. Kalau pakai kaki itu belok gimana? Makanya tukang beca alhamdulillah berkah hidupnya. Kalau tanjakan pusing, kalau turunan senang ya. Ya Allah, indah rasanya. Orang yang memiliki akhlakul karimah ditegaskan dalam Al-Quranul Karim pasti sukses. Nabi sukses karena dengan akhlaknya. Dalam bukunya guru kita Dr. Safi Antonio dinyatakan Rasulullah Muhammad super leader, super manager. Apa rahasianya? Dengan staf, siddiq, tabligh, amanah, fatona. Siddiq artinya benar, bisa bermakna jujur. Asyidku bil hali, dalam keadaan kondisinya. Masa kita bilang lagi waktu musim panas dibilang dingin, benar atau tidak kira-kira? Itu tidak jujur. Makanya alhamdulillah belum lama ini saya ada kabar di Bogor itu ada hujan sekarang ini udah pakai es tuh.
Udah hujan es, hujan tiba-tiba jadi es. Bahkan belum lama ini ada kabar juga di Kebayoran juga ada hujan langsung keluar es. Makanya kawan saya udah siap-siap dia bawa sirup, nggak hujan-hujan juga. Masya Allah, ini min alamah tanda-tanda hidup di dunia ini cuma sebentar. Lahun walaib, cuma senda gurau. Lahir ompong, tua-tua ompong lagi. Yuk yang bersama-sama nih yang muda-muda, kita mengikuti akhlak Nabi, sholat berjamaah. Jangan sampai masjid kita, musolah kita, anak mudanya pada kemana perginya. Yang ada yang kakek-kakek, yang ajan kakek-kakek. Makanya ada singkatannya itu masjid musola, KPU. Hadirin tahu KPU? Kepala penuh uban. Yang ajan ake-ake, yang komat kakek, yang bersihin jadi mergot. Kemudian yang gali kubur, yang dikubur. Ini anak muda yang ngomong kiai. Tapi diingatkan hidup ini cuma sebentar. Sahabat Abdurrahman bin Auf luar biasa. Karena sukses menerapkan akhlak. Bukan hanya kerja keras, padahal awalnya kere. Sahabat Abdurrahman bin Auf dinyatakan dalam Al-Quran, lil muhajirin al-fuqara, lil fuqara al-muhajirin. Orang yang hijrah ternyata dinyatakan oleh Allah orang yang fakir. Apa itu orang yang fakir? La syai'alahu, nggak ada sesuatu, bukan kata Sahrini sesuatu. Orang yang nggak punya pekerjaan, nggak punya, apa sebabnya? Hartanya ditinggal, rumahnya ditinggal, hewan ternaknya. Ternyata Abdurrahman bin Auf ditawarin kekayaannya, mau nggak ini kekayaan saya separohnya, saya ini orang yang terkaya di Madinah. Kalau kita mah pasti mau ya, tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau. Bingung tuh. Ditawarin lagi, hai Abdurrahman bin Auf, saya punya istri cantik, silakan yang mana kira-kira tertarik. Kalau nanti tertarik saya akan ceraikan istri saya akan nikahkan. Kalau kayak Mukhtar mau aja itu, ada nolak. Makanya mohon maaf, ini biasanya katanya bunda, ayahanda, istri yang benar itu bukan satu. Sekali lagi, istri yang benar bukan satu, tiga. Karena kalau istrinya satu bukan istri, jadi iswan. Kalau dua istu, kalau tiga istri. Makanya ibu-ibu banyak, saya bisa tahu nih, kita kalau pengen tahu ini ayahanda, Abi Huda, Kiai Mukhtar, Ustadz Imron, kalau kita pengen tahu istri kita ini, semuanya yang hadir ini apakah setia, solihah atau tidak, gampang. Termasuk kita juga, apakah kita setia, apakah soleh atau tidak, gampang. Yuk bersama-sama angkat tangan. Coba semuanya nih angkat tangan. Ini dalam psikologi, ini ada garis-garis ini bisa menentukan kata psikologi. Coba kita lihat, angkat tangan kita, jangan tinggi-tinggi, di samping ke bawah. Coba angkat, ini angkat, ikuti kepal. Nah lepas, ini kita bisa lihat nih, kan terjadi perbedaan. Kepal lagi, lepas, angkat lebih tinggi, kanan, tinggi, dadah. Alhamdulillah, ini Kiai Mukhtar, ya kan, Abi Huda, kemudian semuanya pada ramil. Saya lihat semuanya tipenya adalah istri yang solihah, suami yang soleh. Apa sebabnya Pak Ustadz? Ya, pas suaminya bilang, sayang, begini, angkat, begini, angkat lagi, begini kan? Berarti tunduk taat kepada suami. Makanya ini ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin mencari calon menantu yang setia, gampang ciri-cirinya. Bagaimana caranya? Cari jangan yang berkacamata. Ada Kiai Mukhtar, Abi Huda, tenang Kiai, ya kan? Abi tenang. Jadi yang saya sampaikan ini jangan marah dulu nih ayahanda, bunda semuanya, ya kan? Jadi apa maksudnya? Kita akan buktikan. Ibu-ibu yang berkacamata, punten, maaf dengan sangat amat. Dengan ayahanda juga sama.
Kalau ayahanda, bunda pas tidur, bangun tidur, jujur, yang dicari suaminya apa kacamata? Yang dicari istrinya apa kacamata? Berarti tidak setia pada pasangan. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah kasih kacamata nih, mata ada dua. Allah tidak kita minta untuk kacamata ini. Nih mata kita ada dua di depan. Bayangin kalau Allah berikan mata kita satu di depan, yang satu di belakang, saya yakin tukang kacamata nggak laku. Benar ya Anda ya? Ini berkah. Kita bersyukur kepada Allah. Hidung kita ada lubangnya ke bawah. Bayangin kalau hidungnya di atas itu lubangnya. Pas hujan. Nah inilah di dalam surah Ar-Rahman Nabi senantiasa bersyukur. Dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Oleh karenanya Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Sofadiyah dinyatakan, orang yang beriman pasti akhlaknya baik, pasti akan sukses. Wa yaltazzul mu'minuna bi dzikrillahi wa ma'rifati. Wa yaltazzuna bi dzikril anbiya wassalihin. Ternyata orang yang akhlaknya baik, dia beriman, karena beriman dia mengenal Allah dengan zikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Semoga dalam rangka memperingati Hablatul Maulidin Nabi, kita senantiasa mencontoh akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak 100%, mudah-mudahan 10% dan sebagainya. Sekedar informasi ayahanda, kalau ada yang kangen dengan ceramah saya, cari aja di YouTube. Cari aja apa? Di YouTube diketik Muhammad Zain, dijamin yang keluar Mahir Zain. Ada kurang lebih Muhammad Zain 1200 ceramah saya di Nusantara. Mudah-mudahan kemarin saya dari Batam ceramah 3 hari. Kemudian dari Batam sebelumnya ke Brebes, kemudian ke Sulawesi, ke Lampung dan sebagainya. Doain mudah-mudahan insya Allah bulan depan saya berangkat ceramah ke Australia. Habis dari Australia ke Kanada, dari Kanada ke Amerika Serikat, dari Amerika ke Arab, Arab baru balik ke Indonesia. Itu pun kalau ada yang ngundang. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar ditambah daun kapur. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Karena saya lihat Jamal udah pada lapar dan ngantuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.